Salam pemirsa, baik mari kita mulai dengan pernyataan dari Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Antony Blinken. Sebelumnya ia menyebutkan tentang pentingnya menjalin hubungan antara Eropa dan Asia. Blinken menekankan bahwa perkembangan keseluruhan antara Eropa dan Indo-Pasifik pada dasarnya tidak lagi dapat dianggap sebagai konsep wilayah yang sering terpisah. Apa makna di balik pernyataan ini? Banyak yang mungkin menganggapnya sebagai perluasan lebih lanjut dari NATO atau proses NATOisasi Indo-Pasifik. Namun ini sebenarnya adalah salah paham terhadap NATO. Pada dasarnya, ini berarti negara-negara Barat telah menyadari bahwa ini bukanlah perluasan NATO, melainkan tekanan dari Tiongkok yang mendekat ke NATO, memaksa NATO untuk mengambil tindakan, dan juga mendorong negara-negara di kawasan Indo-Pasifik untuk menjalin hubungan dengan NATO. Kita bisa melihat, misalnya 4 negara mitra yang membentuk koneksi dengan NATO. Seperti yang disebutkan oleh Scott Campbell, perkembangan institusional adalah model atau cara yang penting dalam kebijakan luar negeri pemerintah Biden. Contohnya termasuk Quad dan AUKUS, yang merupakan bentuk kerjasama regional yang berorientasi pada pengembangan mekanisme. Kerjasama ini dapat berlanjut tanpa terpengaruh oleh perubahan politik, melibatkan isu keamanan maupun ekonomi. Dalam pertemuan NATO kali ini, ada 4 program unggulan yang menunjukkan upaya NATO untuk memperluas diskusi dari isu keamanan militer ke bidang keamanan lainnya. Bidang keamanan ini tidak hanya mencakup keamanan tradisional, tetapi juga keamanan non-tradisional. Sebabnya seperti yang disebutkan oleh Profesor Chiao Rong, Tiongkok semakin sering melakukan tindakan paksaan ekonomi, serangan cyber dan penyebaran informasi palsu. Selain faktor Tiongkok, pengalaman dari perang Rusia-Ukraina juga memberikan wawasan penting. Rusia dalam menyerang Ukraina menggunakan banyak serangan cyber dan penyebaran informasi palsu. Oleh karena itu, koneksi antara NATO dan kawasan Indo-Pasifik atau di luar sekutu NATO mendapatkan peran dan fungsi yang lebih jelas melalui 4 program ini. Ini bisa dianggap sebagai cara tidak langsung untuk membentuk hubungan antara NATO dan kawasan Indo-Pasifik. Kita bisa melihat bahwa kerjasama ini mencakup penguatan pertahanan cyber, tantangan pertukaran informasi palsu, serta penelitian kecerdasan buatan. Ini menghubungkan pertahanan saat ini dengan peluang dan perkembangan masa depan. Jadi ini adalah bentuk koneksi, bukan perluasan sepihak oleh NATO. Dalam melihat perkembangan ini, kita perlu memahami bahwa peran keseluruhan NATO adalah membahas isu-isu perdagangan dan keamanan non-tradisional. Namun di sisi lain, NATO tidak menentang anggota-anggotanya untuk bekerja sama dalam keamanan militer dengan negara-negara di kawasan Indo-Pasifik. Inggris dan Jerman, misalnya memiliki peran masing-masing dalam keamanan Indo-Pasifik. 4 program unggulan ini menyoroti ancaman dari Tiongkok. Mengapa? Karena Tiongkok pada tahun 2027 di bawah kepemimpinan Xi Jinping berencana mencapai modernisasi militer. Xi Jinping dalam masa jabatan ketiganya telah mengambil langkah agresif termasuk pembentukan 4 cabang militer, menjadikan PLA sebagai strategi 4+4. 4 cabang militer ini termasuk pasukan ruang cyber, pasukan informasi dan pasukan logistik. Ketiga cabang ini terkait erat dengan 4 program unggulan NATO. Eropa dan Amerika Serikat telah menyadari hal ini. Bahkan 4 negara sekutu di kawasan Indo-Pasifik juga telah menyadarinya. Isu-isu ini ditujukan langsung pada upaya Tiongkok untuk menghubungkan kekuatan militer dalam perkembangan baru yang signifikan. Dalam perkembangan ini, kita bisa melihat bahwa ke depan, NATO atau yang disebut NATO 32+4, yang terdiri dari 36 mekanisme kerjasama baru, mungkin akan bergerak ke arah institusionalisasi. Mekanisme ini kemungkinan akan berfokus pada perang luar angkasa, perang cyber, perang elektronik, dan perang psikologis yang diarahkan ke luar Tiongkok. Ini berbeda dengan isu militer tradisional yang biasa kita lihat. Tiongkok baru-baru ini juga mengambil banyak langkah militer tradisional, termasuk perselisihan dan konflik di Laut Tiongkok Selatan dan Filipina, serta latihan militer dengan Belarus di dekat NATO dan kerjasama militer dengan Rusia. Oleh karena itu, langkah militer tradisional ini adalah salah satu alasan mengapa Amerika Serikat berharap dapat menarik Quad dan AUKUS untuk memainkan peran aktif di kawasan Indo-Pasifik. Selain itu, diharapkan NATO dapat menunjukkan fungsinya dalam isu-isu non-tradisional di kawasan Indo-Pasifik. Seperti yang telah kita sebutkan sebelumnya, berbagai tindakan ini menunjukkan
bahwa Tiongkok tidak hanya dilihat sebagai ancaman dari perspektif ekonomi atau keamanan tradisional, tetapi sebagai ancaman yang menyeluruh. Oleh karena itu, mulai tahun 2024 atau bahkan akhir tahun ini setelah pemilihan Presiden Amerika Serikat, negara-negara barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat akan lebih lanjut menampilkan rencana konkret mengenai ancaman Tiongkok. Prinsipnya adalah, di mana ada ancaman, di sana ada pertahanan kita. Selanjutnya, mari kita bahas tentang keamanan Taiwan. Banyak orang masih khawatir tentang keamanan Taiwan dan bagaimana Taiwan bisa mendapatkan manfaat melalui pertukaran intelijen dengan sekutu utama. Mengingat faktor politik yang menyulitkan, kita harus mempertimbangkan cara-cara untuk mendapatkan manfaat atau berkontribusi bersama. Kami pikir Taiwan harus lebih fokus pada bagaimana memberikan kontribusi terhadap upaya global dalam menghadapi ancaman dari Tiongkok. Taiwan telah lama menghadapi risiko informasi palsu dari Tiongkok dan paksaan ekonomi. Taiwan juga telah menjadi target serangan cyber dari Tiongkok dan memiliki banyak pengalaman yang dapat dibagikan dengan negara lain. Taiwan sebagai negara demokrasi memiliki pendekatan yang baik dalam mempertahankan demokrasi yang bisa menjadi contoh untuk dunia. Tentu saja, Taiwan juga menghadapi banyak tantangan dalam perkembangan demokrasinya sendiri. Hal ini dapat menjadi studi kasus bagi negara lain untuk memahami bagaimana Tiongkok menggunakan berbagai cara, seperti serangan cyber atau informasi palsu untuk merusak demokrasi. Taiwan bisa berperan sebagai contoh positif, meskipun kita tidak ingin Taiwan menjadi contoh negatif. Hubungan antara NATO dan 4 negara di Indo-Pasifik semakin menonjolkan pentingnya peran Taiwan. Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida dalam berbagai kesempatan juga menekankan pentingnya situasi di Selat Taiwan. Ini menunjukkan bahwa Taiwan tidak akan absen dalam diskusi ini dan perannya akan semakin penting di masa depan. Meskipun Taiwan tidak secara resmi terlibat dalam mekanisme tersebut, banyak dari mekanisme ini dibentuk untuk melindungi Taiwan. Kami sangat menyarankan agar pihak berwenang terkait membentuk tim khusus untuk menanggapi keempat program ini, memperjelas peran yang dapat dimainkan Taiwan, dan mengidentifikasi kontribusi yang bisa diberikan kepada dunia. Ini adalah informasi penting yang harus ditanggapi dengan proaktif. Selanjutnya, mari kita tanyakan kepada Profesor Chiang Yang. Belakangan ini, media asing memperhatikan bahwa Jepang tampaknya bertekad untuk mempererat kerjasama dengan NATO. Menurut Anda, pesan apa yang disampaikan kepada Tiongkok oleh tindakan Jepang ini? Jepang baru-baru ini menandatangani perjanjian akses timbal balik dengan beberapa negara Eropa anggota NATO dan juga dengan Filipina. Mantan penasehat kebijakan Tiongkok di Departemen Luar Negeri AS, Yu Maochun, baru-baru ini juga mengemukakan pandangannya. Ia mengatakan bahwa menghadapi ancaman bersama dari Tiongkok, sudah saatnya untuk membentuk perjanjian pertahanan multilateral di kawasan Indo-Pasifik yang mirip dengan NATO. Ini sudah matang dan akan berkembang dari kerjasama bilateral menjadi situasi pertahanan multilateral. Pertanyaan Anda sangat mendalam. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, tindakan yang diambil oleh AS melalui NATO dalam menghadapi Tiongkok bisa digambarkan dengan 8 kata. Menghormati dulu, bertindak kemudian, bersikap adil dan masuk akal. Ini berarti AS pertama-tama akan berbicara dan memberikan peringatan, lalu jika perlu akan bertindak. Langkah pertama adalah memberikan peringatan, dan jika tindakan diperlukan, maka akan ada konfrontasi menyeluruh. Ancaman dari Tiongkok dianggap sebagai ancaman global dan multidimensional oleh NATO. Bukan hanya masalah keamanan atau kepentingan, tetapi juga termasuk nilai-nilai dan kemanusiaan. Karena itu, NATO merasa memiliki alasan untuk terlibat. Kemudian, apakah NATO akan diperluas ke Asia atau Asia meniru NATO? Pertama, AS telah membangun konsensus domestik selama era Trump antara Gedung Putih, Kongres, Partai Republik dan Partai Demokrat, serta media dan pemilih. Konsensus ini adalah dasar dari strategi menghadapi ekspansi Tiongkok yang mengguncang tatanan internasional. Langkah kedua adalah mengumpulkan sekutu untuk menghadapi Tiongkok bersama. Ini adalah tugas Presiden Biden. Langkah ketiga adalah melancarkan serangan, yang berarti AS sedang mempersiapkan konfrontasi menyeluruh dengan Tiongkok.
Beberapa orang mungkin ragu apakah AS benar-benar berani menghadapi Tiongkok dalam perang. Namun tindakan AS saat ini menunjukkan persiapan yang serius. Jika kita melihat tindakan Trump dengan tarif perdagangan, banyak yang awalnya meragukan keseriusannya, namun kemudian terbukti nyata. Sekarang banyak perusahaan telah memutuskan untuk mengurangi ketergantungan pada Tiongkok. Ketiga langkah AS ini membangun konsensus domestik, mengumpulkan sekutu, dan melancarkan serangan telah selesai. Ini berarti Tiongkok tidak dapat lagi memecah belah hubungan antara AS dan Eropa. Ingat kembali awal Mei, ketika Xi Jinping mengunjungi Prancis dan Hungaria, mencoba memanfaatkan produksi mobil listrik di Hungaria untuk memecah belah Eropa dan Amerika. Upaya ini terbukti tidak efektif dengan tanggapan tegas NATO. Setelah membahas strategi Amerika, mari kita tinjau masalah NATO. NATO kini menampilkan dua ciri utama. Pertama, mereka memperluas cakupan wilayah mereka, tidak lagi terbatas pada Eropa dan Atlantik Utara. NATO kini juga mencakup kawasan Indo-Pasifik. Mereka melihat kerjasama antara Tiongkok dan Rusia sebagai ancaman global, sehingga NATO merasa memiliki legitimasi untuk terlibat di kawasan ini. Fokus pada Indo-Pasifik penting karena memiliki dampak besar bagi Eropa dan Atlantik Utara. Kedua, NATO memperluas cakupan bidangnya. Sebagai organisasi militer dengan kerangka pertahanan bersama multilateral, NATO kini tidak hanya fokus pada isu keamanan militer. Dengan penyesuaian ini, mereka juga memperhatikan aspek lain dari ancaman yang ditimbulkan oleh Tiongkok dan Rusia. Untuk menghadapi situasi ini, negara-negara di Asia seperti Filipina dan Australia mulai meniru model NATO dengan latihan militer bersama yang merupakan replikasi mekanisme NATO di kawasan Asia. Namun saat ini bukan hanya tentang meniru NATO di Asia, melainkan langsung memperluas NATO ke kawasan Indo-Pasifik. Negara-negara di kawasan ini tidak membentuk organisasi seperti NATO sendiri, melainkan secara bertahap menjadi bagian dari NATO melalui berbagai mekanisme kerjasama. Contoh paling nyata adalah model 32+4 yang menunjukkan langkah maju menuju integrasi yang lebih erat. Ini tidak berarti Jepang, Korea Selatan, dan Amerika Serikat membentuk mekanisme pertahanan bersama seperti NATO. Mereka perlahan-lahan bergabung dengan NATO melalui berbagai bentuk kerjasama. Dalam pidato pembukaan di pertemuan NATO terbaru, Presiden Biden menyatakan bahwa tujuan mereka adalah membangun aliansi yang terdiri dari negara-negara di seluruh dunia. Meskipun mungkin tidak disebut NATO global, kerjasama ini menciptakan jaringan yang erat. Anda mungkin skeptis pada awalnya, tetapi langkah-langkah ini secara bertahap bergerak ke arah yang jelas. Strategi 3 langkah Amerika konsolidasi internal di era Trump, membangun koalisi di era Biden, dan melancarkan serangan telah berjalan. Dengan konsolidasi internal, Amerika telah mencapai konsensus domestik. Selanjutnya, Biden mengumpulkan sekutu dari Eropa dan Asia, dan kini mereka berada dalam tahap konfrontasi menyeluruh melibatkan NATO. Strategi ini berkembang secara bertahap dari peringatan, peningkatan tekanan hingga konfrontasi total. Kita melihat bahwa NATO memperluas cakupan wilayah dan bidangnya setelah melakukan penyesuaian ini. Pada awalnya, kita mungkin berpikir bahwa akan ada versi kecil NATO di Asia Timur Laut atau Asia Tenggara. Namun kenyataannya NATO diperluas langsung ke Indo-Pasifik. Negara-negara di kawasan ini secara bertahap menjadi bagian dari NATO. NATO berencana membuka kantor perwakilan di Tokyo dengan fokus utama pada Jepang, diikuti oleh Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru. Pertanyaannya adalah, mengapa negara-negara seperti Australia dan Selandia Baru yang jauh dari Taiwan juga terlibat? Hal ini disebabkan oleh strategi Tiongkok untuk memindahkan aset para pejabat tingginya ke Australia dan Selandia Baru sebagai tindakan pencegahan terhadap potensi sanksi finansial dari Amerika atau Eropa. Inilah sebabnya Perdana Menteri Li Qiang mengunjungi Australia dan Selandia Baru baru-baru ini, membahas kemungkinan transfer aset dan persyaratan visa. Meskipun Australia dan Selandia Baru berperan lebih pada aspek finansial daripada militer, peran militer di kawasan ini dipegang oleh Jepang dan Korea Selatan. Dengan demikian, Jepang dan Korea Selatan memperkuat keamanan militer, sementara Australia dan Selandia Baru menutup celah finansial.
Amerika Serikat sedang mempersiapkan langkah-langkah untuk menghadapi potensi ancaman besar, termasuk kemungkinan Perang Dunia Ketiga dalam 5 tahun mendatang, menurut beberapa pernyataan dari Amerika dan Inggris. Amerika Serikat dan sekutunya di Indo-Pasifik serta Eropa dan Atlantik, termasuk Kanada dan mungkin Meksiko, sedang bersiap untuk skenario terburuk, yaitu perang langsung dengan Tiongkok. Pernyataan mantan Presiden Trump bahwa jika Tiongkok menyerang Taiwan, Amerika akan membom Beijing, menunjukkan tingkat keseriusan Amerika dalam mempersiapkan kemungkinan konflik ini. Selain itu, alasan dibalik persiapan ini adalah untuk mendapatkan legitimasi dalam menyelesaikan masalah di Laut Tiongkok Selatan. Jika konflik pecah, Amerika berencana menghancurkan pulau-pulau buatan yang dimiliterisasi oleh Tiongkok di kawasan ini, mengembalikan situasi sesuai dengan hukum internasional. Seandainya terjadi konflik antara Tiongkok dan Filipina, perjanjian pertahanan bersama antara Amerika Serikat dan Filipina bisa diaktifkan, yang akan mendorong Amerika untuk bertindak. Dengan demikian, seluruh strategi ini merupakan bagian dari rencana besar untuk menghadapi Tiongkok di berbagai aspek, baik militer maupun finansial, dengan tujuan menjaga stabilitas dan keamanan global. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya.